Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah nggak sih kita tuh di satu titik kehidupan kita pernah ngerasa capek banget gitu. Kayaknya tuh masalah nggak berhenti-berhenti datang, musibah, cobaan semuanya datang ke hidup kita. Sampai-sampai kita tuh kayak pengen ngeluh banget atau bahkan udah ngeluh. Jadi teman-teman, mungkin kalau teman-teman pernah ngerasain itu, teman-teman gak sendiri. Bahwasannya mungkin semua manusia di muka bumi ini pasti punya atau dapat masalah. Dan tentunya teman-teman sekalian, masalah itu Allah datangkan, ujian itu Allah datangkan, cobaan itu Allah datangkan, bukan semata-mata untuk iseng aja. Tapi ada banyak sekali pengajaran di baliknya kalau kita mau kaji. Dan tentunya masalah itulah yang bisa bikin kita berkembang hingga saat ini. Kedewasaan kita dalam berpikir, dalam bertindak, itu adalah buah dari masalah yang pernah kita lalui. Percaya nggak percaya teman-teman sekalian. Nah, tapi pernah nggak dapat masalah yang sangat berat sampai-sampai kita tuh nggak bisa ngelupain masalah itu? Sampai-sampai kita tuh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dari masalah itu kita nggak bisa move on gitu. Makanya teman-teman sekalian, di sini saya pengen ngajak teman-teman untuk move on dari masalah itu. Jadi teman-teman sekalian, bahwasannya ketika kita dapat masalah, jangan pernah atau jangan sampai kita memprioritaskan keluhan kita dibandingkan hal-hal yang lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya ketika kita mendapatkan masalah, seminimal-minimalnya kita bersikap sabar. Memang sabar itu susah, apalagi masalahnya berat. Tapi kalau misalkan kita nggak nyoba, kita nggak dilatih, tentu kita nggak akan jadi orang yang sabar. Nah, teman-teman sekalian, dari sabar itu kan kita bisa menghasilkan sebuah ketenangan. Artinya, ketika sabar, otomatis kita ingat Allah, teman-teman. Sabar, sabar ya Allah, sabar, sabar. Nah, ketika kita sudah tenang, maka tentu masalah itu akan sangat terlihat kecil di mata kita. Dan tentu teman-teman menghadirkan ketenangan itu juga ada caranya. Allah sudah membeberkan dalam firman-Nya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sesungguhnya Allah lah yang memasukkan ketenangan itu ke dalam hati orang yang beriman sehingga bertambahlah keimanan seseorang itu dari keimanan yang sudah ada. Jadi kuncinya ingat Allah. Ketika kita dapat masalah, ingat Allah. Oh iya, ini dari Allah ya. Jadi sabar deh, mungkin nanti endingnya bakal indah. Karena memang seperti itu teman-teman sekalian. Skenario yang terbaik adalah skenario buatan Allah Subhanahu wa taala, sang pengatur alam semesta. Jadi jangan pernah kita memprioritaskan keluhan kita. Ya, dikurang-kurangin ngeluhnya, dilatih, insya Allah bisa. Kenapa? Kalau misalkan kita ngerasa egois, kayaknya kita doang yang dapat masalah, itu enggak teman-teman. Teman-teman misalkan mandang orang kayaknya hidupnya enak banget gitu ya. Itu bukan karena memang betul orang itu hidupnya enak, tapi karena teman-teman itu cuma tahu dari apa yang Allah beri ke dia, tapi teman-teman gak tahu apa aja yang Allah ambil dari dia. Jadi teman-teman sekalian, ketika dapat masalah, fokus sama diri sendiri. Bahwasannya kita memang sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi manusia yang lebih kuat gitu. Karena sesungguhnya masalah itulah yang bikin kita kuat. Dan teman-teman sekalian, bahwasannya masalah itu tidak akan sia-sia. Dan sudah seharusnya yang paling tingkatan atas itu ketika kita mendapatkan masalah, itu bersyukur teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau kaji siroh-siroh, salah satunya siroh dari Urwah bin Zubair, itu banyak kisah-kisah di mana ketika beliau ditimpa masalah, itu beliau tuh bersyukur dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena Allah telah memilih untuk menjadikan kita lebih kuat dari yang lain. Allah percaya sama kita. Jadi teman-teman, move on, bergerak. Masa lalu memang punya cerita, tapi masa depan punya kita, cinta, dan cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.